Perkenalkan, saya Maulana Juniardi. Di sini kita akan mempelajari tentang CSS Grid. CSS Grid itu fungsinya, sebagaimana fungsinya itu mengatur suatu halaman HTML, suatu halaman website. Kita mau berada di posisinya, mau di atas, di pojok kiri, di pojok kanan, di tengah, maupun di bawah. Tergantung pada orang yang ingin membuat pada websitenya. Banyak lagi hal-hal yang bisa digunakan pada CSS Grid. Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh. Di sini saya akan membuat file baru, grid HTML. Nah, di sini kita seperti biasa ya. Kita tanda seru, kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan membuat kelasnya. Div kiri atas, baru satu kita copy saja biar mempercepat. Kita bikin di sini 4 ya. Di atas, di sini kita bikin satunya, itu selamat datang pada website kami. Kemudian paragrafnya itu ini adalah sebuah tutorial CSS Grid. Nah, untuk yang kedua ini adalah kita buat kanan atas. Kanan atas ini saya ingin membuat sebuah list. Makanya L dan listnya li, kita buat di sini kita buat di sini makanan saja ya. Kita buat di sini itu adalah satu. Kita buat di sini itu adalah nama pembuatnya saja ya. Mana ini hati. Kita bikin nama pembuatnya saja. Kita copy. Terus kita buat nama satunya lagi. Ini.
Nah, untuk kelas ketiga itu rubah menjadi kiri tengah. Oke. Kemudian kiri tengah kita isi sebuah paragraf saja. Setelah sudah kita isi paragrafnya, kemudian kita lanjut ke kelas keempat, itu kanan tengah. Untuk kanan tengah itu kita bikin satu, itu kita bikin IG kita. Dan kita bikin satu lagi, ya. Dan yang kedua kita bikin kontak person ya. Kontak person. Nah, baiklah, sudah selesai saya membuat sebuah grid HTML. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Denny Ardianto. Sebelum diedit sama Denny Ardianto, maka tampilannya akan menjadi seperti ini sebelum diedit atau ditambahin sama Denny Ardianto. Baiklah, kepada Denny Ardianto saya akan silakan ya untuk melanjutkan tutorial CSS Grid ini. Baiklah, saya Denny Ardianto. Saya akan melanjutkan video yang telah dibuat Maul, yaitu tutorial membuat CSS Grid ya. Baiklah, di sini saya telah membuat folder CSS. Kegunaan CSS yaitu kita dapat merubah-rubah sebuah web ya, sebuah web HTML, kita dapat memperindahnya dengan menggunakan CSS ini. Baiklah, di sini saya akan menambahkan file baru ya, misalnya mystyle.css. Nah, disinilah kita akan membuat atau memodifikasi HTML yang telah dibuat oleh Maulana tadi. Ini adalah bentuk awal HTML yang dibuat Maulana. Dan di sini saya akan mencoba untuk memodifikasinya menjadi sebuah CSS ya. Di sini kita buat bintang ya. Ini adalah kegunaannya untuk merubah semua HTML yang terdapat di folder ini ya, folder tutorial CSS Grid. Jadi apapun yang berada di sini nanti akan dirubah di CSS ini. Kita buat misalnya pertamanya padding ya, besarnya. Paddingnya kita buat 0% aja. Lalu margin 1%.
dalam grid ini untuk memanggil sebuah CSS ini, kita harus memanggilnya dengan memasukkan link di dalam HTML-nya. Kita klik link, langsung aja kita tab, kita enter. Di sini kita akan memanggil CSS yang akan kita gunakan. Foldernya CSS, lalu my style.css. Nah, maka di sini sudah terpanggil ya. Kita save dulu. Save. Oke, kita lihat marginnya 1. Oh ya. Kita pindahkan terlebih dahulu ke CSS-nya. Move. Nah, maka margin atas dan bawah adalah 1%. Jadi tidak terlalu mepet ya. Oke, lanjut kita ke kelas pertama, yaitu kelas kiri atas ya. Kita titik lalu kelasnya kita buat kiri atas. Lalu buka kurung kurawa ya. Kita letakkan atau float. Kita letakkan di kiri. Float left. Lalu kita beri background color ya. Kita beli background color low green, boleh lah ini. Maka akan berubah background color. Jangan lupa di-save dulu. Maka akan berubah background color terdapat di web kita. Nah, seperti ini ya. Background colornya berubah. Lalu kita beri fontnya. Font family ya. Terserah apa yang kita kursif misalnya. Save. Maka fontnya akan berubah. Lalu kita buat, oh ya, di sini apa ya? Kurang panjang ya. Sampai ke bawah dia. Jadi kita buat width-nya. Sebelum saya membuat video ini, saya telah saya telah menerapkan atau mencoba-coba ya, agar berapa kira-kira persen atau pixel yang cocok untuk web ini. Saya sudah coba tadi 45% ya. 45% ini pas. Oke sih, pas ya, 45% width-nya. Setelah itu di sini ada ini ya, ada paragraf ya. Caranya untuk mengubah paragrafnya, caranya sama, kiri atas. Lalu paragraf ya. Ini P. Terus P. Buka kurung kerawa. Nah, sini kita edit lagi. Misalnya fontnya kita rubah. Font family. Misalnya Times New Roman ya. Paragraf biasanya inilah. Ini. Lalu kita ganti backgroundnya. Background color. Kita ganti warna light blue misalnya. Save. Coba kita lihat. Jadi di dalam ini backgroundnya masing-masing ya. Ini sendiri dan ini background untuk paragrafnya. Lanjut kita ke kelas yang kedua, yaitu kelas kanan ya.
kanan atas. Kanan atas float ini tempatnya di mana itu? Right ya, kanan. Backgroundnya di sini background bisa kita kali ini kan auto ya, langsung kita pilih bisa. Di sini juga kita bisa klik RGB. Red, green, blue. Ya ini red, green, blue ya. RGB. Nah, di sini kita dapat memilih warna, background warnanya. Misalnya kita warnain ya. Berarti RGB 138, 155, 156 ini berwarna hijau muda. Coba kita save dulu. Kita lihat. Oh, belum lagi. Putih nih jadinya ya. Nih biru. Oke, save. Oke ya. Warna biru ya. Lanjut background. Kita buat displaynya. Displaynya grid ya. Lalu nih grid template column. Auto aja. Setelah itu kita ke padding ya, besarnya. Paddingnya kira-kira 20 pixel. Ini sudah saya perkirakan tadi. Oke, save. Lalu setelah ini kita membuat apa ya? Ulinya. Atau apa itu namanya? Uli. Kanan atas. Uli ya. Ini teksnya di tengah. Text align. Tengah berarti text align center. Lalu background colornya. Background color. Kita buat RGB juga. Tapi warnanya beda ya kita buat. Misalnya warna ini yang di dalam kolom ya. Hijau. Kasih backgroundnya, lalu paddingnya. Paddingnya kita buat di sini 20 juga. 20 pixel. Lalu ukurannya ya, ukuran tulisannya, font size 20 pixel juga. Lalu dalam apa namanya ini? Pada kelas ini ada dua kan, jadi kita buat border antara kedua ini. Kita buat border. Bordernya 2 pixel. Solid ya. Solid warna hitam.
Lalu fontnya, jenis fontnya, font family-nya apa ya? Serif aja misalnya. Banyak ya jika kita ingin mendesainnya. Coba misalnya font variannya small caps juga boleh. Oke, kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, sepertinya dia. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Kelas yang ketiga yaitu kelas kiri tengah. Kiri tengah. Kiri tengah itu berisi apa? Kiri tengah itu berisi paragraf ya. Nah, ini mudah nih. Langsung aja. Kiri atas, kiri tengah. Kita buat positionnya full ya. Fixed ini adalah full. Kita beri background colornya RGB. Kita beri warna lain, agak ke biru mudahan. Lalu karena dia berada di tengah, maka kita kasih top ini ya, jarak dari atas ke bawah tuh ya, sekitar 50% lah kan di tengah. Font family-nya misalnya Times New Roman, soalnya paragraf itu sering orang memakai ini ya. Oke, save. Kita lihat hasilnya dulu. Oh ini panjang kali ya. Harusnya ini sebelah sini ya. Kira-kira kita samakan aja white-nya dengan ini. White-nya kita samakan dengan kiri atas 45. White 45%. Save. Oke. Ini untuk kelas ketiga, simple kelas 3 nih. Langsung ke kelas keempat. Di kelas 4 kita, yaitu namanya kanan tengah ya. Kanan tengah. Buka kurung kurawa. Positionnya sama ya kayak kiri tengah. Positionnya fixed penuh. Background colornya ada lagi selain RGB, ada kita buat apa ya? Apa ini namanya? Pagar. Nah dia. Nah, itu contohnya. Itu FF00 misalnya. Nah, itu warna merah. Terdapat berubahnya. Misalnya kita warna pink ya. F0, nah ini dia warna pink. Lalu ke topnya atasnya. Kita samakan aja ya 50%.
Topnya 50%. Setelah itu left, karena kita ke samping kanan, jadi jarak antara kiri. Kita beri jarak dari kiri yang ke kanan, biar agar dia geser ke kanan. Leftnya tadi sudah saya coba ya, 67%-an. Coba dulu, save dulu. Kita lihat dulu. Oh, kurang ya. Udah. Setelah coba 70. Save. Belum juga. 76. Kita save. Wah, ini kebanyakan. Duh, kok jadi gini? Kebanyakan ya. Mana tadi? 74 lah rasaku. Save. Oke, kita lihat lagi. Oke, segitulah kira-kira. Lalu setelah itu, ini karena nama Maulana Juni Hardinya ke bawah, jadi white ya. Terus kita panjangin lagi nih. White. White-nya tadi 30%. Save. Oh iya benar. Tadi white-nya belum ya. Jadi ini betul nih 67. Save. Oke, pas. Setelah itu kita buat untuk ada ya H1 situ ya. Tetap di kanan atas. Kanan tengah. Kanan tengah H1. Buka kurung. Font family aja kita berubah. Font family misalnya unset. Save, kita lihat. Nah, berubah ya. Dulu, jangan dulu. Font family ya. Misalnya font family-nya fantasi. Oke, setelah itu ada H2-nya ya. Kita buat juga H2-nya. H2-nya kita ganti ya background saja. Background color-nya. Kita yang FF juga kita buat warna ini ya. Hijau-hijauan. Save. Ini dia hasilnya. Kok ada 9. Jadi ini hasilnya. Jika kita ingin menghilangkan stylenya, kita tinggal hapus link ini aja. Ini ya. Nah, kita save. Jika seperti ini, maka akan kembali seperti semula. Terus jika kita dalam grid ini kita beri link tadi lagi, nah, kita save. Nah, maka langsung jadi seperti ini.
Jadi tergantung pada link ini ya. Tergantung pada link ini. Jika kita linkkan ke CSS, maka style yang telah kita buat atau semuanya yang telah kita buat di CSS ini akan diterapkan di HTML ini. Baiklah, mungkin hanya itu video dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk CSS Grid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.